Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya tentang diri kalian sendiri? Bertanya-tanya tentang kenapa kok kalian bisa begini ataupun begitu? Mungkin itu disebabkan dari diri kalian pribadi. Tapi sebelum itu, kalian tahu nggak tentang apa itu kepribadian? Jadi, menurut salah satu seorang ahli psikologi menyebutkan, kepribadian itu adalah gabungan emosi dan tingkah laku yang membuat individu memiliki karakteristik tertentu untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Kemudian, kalian tahu nggak apa aja yang ada dalam kepribadian? Menurut seorang ahli psikologi yang bernama Sigmund Freud, dia berpendapat bahwa kepribadian pada manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu id, ego, dan superego. Yang pertama ada id. Id merupakan komponen yang hadir sejak lahir, aspek kepribadian sepenuhnya sadar, dan termasuk dari perilaku naruliyah dan primitif. Id juga didorong oleh prinsip kesenangan untuk kepuasan segera dari semua keinginan dan kebutuhan. Yang kedua yaitu ada ego. Ego merupakan komponen kepribadian yang bertanggung jawab untuk menangani dengan realitas. Ego terkembang dari id dan memastikan bahwa dorongan dari id dapat dinyatakan dalam cara yang dapat diterima di dunia nyata. Ego juga bekerja berdasarkan prinsip realitas yang berusaha untuk memuaskan keinginan id dengan cara yang realistis dan sosial yang sesuai. Yang ketiga, ada superego. Superego yaitu untuk mengembangkan kepribadian. Superego adalah aspek kepribadian yang menampung semua standar internalisasi moral dan yang kita peroleh dari kedua orang tua dan masyarakat. Superego memberikan pedoman untuk membuat penilaian. Nah, jadi contohnya begini. Dalam kehidupan kita sehari-hari, id menyatakan saat kita lapar tidak punya uang, sehingga timbul dari diri kita untuk mencuri saja. Namun, superego menyatakan kita harus mengingat ajaran orang tua kita untuk tidak mencuri, karena ajaran agama mencuri itu perbuatan dosa. Nah, disinilah ego kita bermain. Kita lebih memilih mengikuti id atau superego. Nah, setelah kita mengenal sedikit tentang kepribadian, kita jelas akan mengenal lebih baik tentang diri kita. Namun, untuk berkembang menjadi orang yang lebih baik, tentunya kita harus mempunyai kepribadian yang baik pula. Untuk mewujudkan hal itu tidaklah mudah, karena ternyata ada gangguan-gangguan yang terdapat dalam kepribadian, sehingga menghambat seseorang untuk berkembang. Menurut DSM-IV 4, gangguan kepribadian dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu ada kelompok A. Terdapat gangguan kepribadian paranoid, skizoid, dan skizotipal. Yang kedua yaitu ada kelompok B. Terdapat gangguan kepribadian antisosial, borderline, histrionik, dan narsistik. Yang ketiga yaitu ada kelompok C. Terdapat gangguan kepribadian avoidant, dependent, dan obsesif kompulsif. Nah, dalam video ini kita akan membahas sedikit tentang salah satu kelompok gangguan kepribadian, yaitu mengenai kelompok A yang terdapat dalam gangguan kepribadian. Pertama, gangguan kepribadian paranoid. Gangguan kepribadian ini adalah gangguan kepribadian yang ditandai dengan rasa curiga dan tidak percaya pada orang lain tanpa alasan yang jelas. Biasanya, orang yang terkena gangguan ini memiliki tanda-tanda seperti: pertama, adanya kecurigaan dan ketidakpercayaan yang sangat kuat pada orang lain. Kedua, sangat sensitif, mudah marah, dan menunjukkan sikap bermusuhan. Ketiga, apabila sudah berpasangan, akan muncul rasa cemburu yang membabi buta. Keempat, sering menanyakan loyalitas atau kata-kata setia atau seringkali menguji. Kelima, seringkali memicu konflik di lingkungan, tidak hangat dengan teman, memandang lemah terhadap orang lain, dan emosi labil. Keenam, prevalensi 0,5 sampai 2,5% dari jumlah populasi. Dan yang terakhir, ketujuh, lebih banyak laki-laki ketimbang perempuan. Contohnya,
Si A tidak mampu bekerja sama dengan orang lain. Ia akan selalu merasa curiga, tidak percaya, dan meyakini bahwa orang lain memiliki motif tersembunyi untuk menyakiti dirinya. Kemudian, si A juga tidak mau memberikan informasi atau membagikan rahasia ke orang lain. Nah, itu sebabnya sulit bagi si A untuk bekerja sama dengan orang lain. Gangguan kepribadian skizoid. Gangguan kepribadian ini adalah gangguan di mana orang yang memilikinya selalu bersifat menjauhkan diri dari orang lain serta memiliki pemikiran yang bersifat eksentrik. Dan tanda-tanda orang yang mengalami gangguan ini yaitu yang pertama, merasa tidak nyaman dalam berinteraksi dengan orang lain. 2. Cenderung introvert dan afeknya terbatas. 3. Individu yang eksentrik, terkucil, dan penyendiri. Yang keempat, emosionalnya rendah saat berhubungan dengan orang lain. 5. Bekerja sendiri dan menyukai pekerjaan malam hari. 6. Kehidupan seksualnya sebatas fantasi. Yang ketujuh, menyalurkan kemarahan kepada bidang-bidang lain yang tidak melibatkan orang lain. Contohnya, dekat sama hewan. Yang terakhir dari kelompok A ini ialah gangguan kepribadian skizotipal, yang mana gangguan kepribadian ini adalah defisit pada sosial dan interpersonal yang ditandai dengan rasa ketidaknyamanan, berkurangnya kemampuan untuk menjalani hubungan yang dekat, dan adanya distorsi kognitif, serta perilaku yang eksentrik. Tanda-tanda yang mempunyai gangguan kepribadian skizotipal ini yaitu: pertama, mereka memiliki pemikiran yang ajaib atau magical. Ide-idenya yang ganjil, ilusinya, dan derealisasi biasanya ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perilakunya, mereka percaya pada indera keenam, telepati, merasa bahwa dirinya memiliki kekuatan pikiran. Yang kedua, memiliki fantasi yang aneh. Hal ini muncul mulai pada masa kanak-kanak. Yang terakhir, emosinya sangat sensitif sehingga terkucil dan tidak memiliki teman. Setelah memahami sedikit tentang gangguan kepribadian yang ada pada kelompok A, kita tentu bisa mengambil pelajaran dan antisipasi terjadinya gangguan-gangguan tersebut. Untuk penjelasan gangguan kepribadian tentang kelompok B dan juga C akan kami jelaskan di video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.